Kabar, Pak? Cuy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya ya, Pak. Cuman kita hari ini beda, nggak kayak pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita bisa tatap muka secara langsung, sedangkan hari ini kita ada kendala jarak. Jadi untuk kegiatan selanjutnya, saya akan memberikan solusi dari masalah Bapak yang kemarin tentang kegiatan pemasaran budidaya komoditas anggur yang sudah Bapak jalankan, bagaimana cara bisnisnya agar tetap berjalan pada era pandemi ini. Ya, Bagaimana Bapak kabarnya, sehat? alhamdulillah sehat walaupun pandemi tetap semangat. Ya, harus seperti itu. Oke, langsung saja. Ini sudah terlihat atau belum, Pak? Sudah jelas. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Afra Nabila Ramanda Pasha dengan NIM terakhir 045 dari kelas D. Saya di sini untuk memenuhi tugas akhir dari pemberdayaan masyarakat, yaitu tentang memberdayakan masyarakat pada sudut tertentu. Langsung saja selanjutnya, dari masalah Bapak yang kemarin saya tangkap Bapak itu sedang bingung pada pemasarannya ya Pak, strategi pemasarannya dalam bisnis Bapak. Apakah benar? Ya, betul. Oke, saya sudah menemukan solusinya. Salah satunya adalah ini, cara promosi bisnis budidaya anggur itu yang pertama bisa dengan memasang iklan. Walaupun cara ini membutuhkan biaya yang relatif besar, bisa dikatakan cukup efektif karena langsung menuju kepada sasarannya. Jika beriklan di media massa, pilihlah media yang benar-benar terpercaya dan memiliki pembaca yang banyak. Jadi bisnis Bapak bisa terjangkau oleh jangkauan yang lebih luas lagi. Yang kedua bisa dengan cara mouth of mouth. Word of mouth itu dari mulut ke mulut, Pak, maksudnya. Promosi ini melalui mulut ke mulut merupakan salah satu cara yang paling sederhana dan tentunya paling murah ya, karena tidak membutuhkan biaya dan tenaga. Cara ini akan efektif jika menjual barang berkualitas dengan disertai pelayanannya yang memuaskan. Untuk yang ketiga ada internet. Setidaknya cara ini bisa menghemat waktu ya dan biaya promosinya. Selain itu ada pula situs yang sengaja dikelola untuk menarik perhatian konsumen. Kayak ada contohnya ada beberapa aplikasi nanti saya sebutkan. Melalui media ini juga biasanya bisa memberikan berbagai penawaran diskon dan jaminan penggantian tanaman yang rusak atau penggantian hasil komoditas yang rusak. Dengan demikian alih-alih mencari pembeli, tetapi justru pembeli yang akan mencari kita sebagai produksi. Untuk selanjutnya ada promosi khusus. Teknik promosi ini yakni menjual tanaman hias kepada orang yang cukup dikenal, misalnya sekelas pemerintahan daerah seperti itu. Dengan begitu akan muncul image yang bagus di kalangan orang-orang ya, di kalangan masyarakat. Selain itu, cara ini juga bisa dilakukan dengan memberikan pelayanan tambahan kepada konsumen seperti memberikan hadiah khusus dari setiap pembeliannya, seperti bisa seperti kayak pupuk atau tambahan komoditasnya, seperti contoh ada orang yang membeli tanaman anggur, Bapak tambahin hasilnya, ditambahin berapa kilo, seperti itu Pak. Terus selanjutnya yang terakhir ada menjalin relasi. Promosi sehebat apapun tidak akan ada artinya tanpa memiliki relasi yang kuat. Relasi bisa didapatkan dengan cara mengikuti persatuan atau organisasi seperti itu. Atau bisa kalau di daerah Bapak ada kelompok tani, Bapak bisa mengikutinya. Biasanya organisasi tersebut sering mengadakan berbagai kegiatan seperti pelatihan, diskusi, atau bahkan sampai pameran dan tukar pendapat antar pemain. Setidaknya juga bisa belajar tentang perawatan dari pakar-pakarnya, serta bisa menambah koneksi-koneksi. Mungkin ada Bapak yang ingin ditanyakan? Untuk sementara saya kira jelas ya.
Cuman tadi terkait promosi khusus tadi mungkin Mbaknya salah menyebut tanaman hias, jadi itu Oh iya, mohon maaf tadi Pak. Tanaman hortikultura maksud saya yang ya, termasuk komoditas anggur. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di aplikasi tadi, saya kan tadi menyebutkan di internet sekarang sudah banyak ya aplikasi-aplikasi yang menyediakan hasil komoditas, hasil budidaya komoditas-komoditas, ada yang sayur dan buah. Nah, salah satunya ada Sayur Box. Sayur Box ini merupakan sebuah platform yang bisa Bapak gunakan kala berada dalam posisi WFA seperti ini untuk tetap bisa memperoleh kebutuhan pangan, baik berupa sayur mayur dan buah-buahan yang segar. Bapak juga perlu di sini hanya perlu mengunduh aplikasi Sayur Box melalui Google Play Store. Di situ Bapak juga bisa menjualnya, tapi hasil komoditas Bapak dengan cara mendaftar dan meninggalkan alamat produksi Bapak. Jadi aplikasi ini memungkinkan juga untuk membayarnya dengan metode non tunai seperti memakai GoPay, Genius, transfer bank, kartu debit dan kartu kredit. Untuk yang kedua ada GoMart. GoMart ini juga aplikasi dari Gojek ya, bernama GoMart yang bisa Bapak lakukan untuk membeli dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi Bapak bisa menjualnya juga sama seperti menjual makanan yang ada di Gojek. Bedanya cuman kita di sini hanya untuk seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari, bisa sayur, buah ataupun kebutuhan pangan yang lainnya. Saat ini GoMart juga bekerja sama dengan beragam toko ya, retail modern seperti Superindo, Indomaret, Alfamart, dan banyak lagi. Untuk Bapak bisa juga menjangkau pemasarannya melalui supermarket besar jika kualitasnya sudah memenuhi. Kan seperti itu juga ada batas-batasnya ya Pak, ada kriteria gimana yang bisa masuk dalam supermarket tersebut. Terus yang ketiga ada Happy Fresh. Happy Fresh itu aplikasi juga yang bisa Bapak install pada perangkat Bapak di handphone Bapak. Happy Fresh juga memiliki personal shopper terlatih yang akan memilih belanja Anda itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu langsung diantar seperti GoMart. Bentukannya ini di gambar sudah dijelaskan bentukannya seperti ini. Happy Fresh juga bekerja sama dengan beberapa toko juga seperti Transmart, Transmarket, Food Hall. Happy Fresh ini lebih jangkauannya lebih luas Pak, lebih ke kalau karena kita pakainya range market jadi bisa sampai ke luar negeri juga. Metode pembayaran juga bisa dilakukan dengan kartu debit, kartu kredit atau e-wallet. Dan yang terakhir ada TaniHub. TaniHub ini juga aplikasi yang memudahkan orang-orang dalam berbelanja melalui genggaman telepon saja. Harga beli bagi di sini juga bisa yang harga grosir dalam jangka yang lebih banyak. Ini juga tidak berbeda jauh sama Sayur Box dan Happy Fresh. Di sini juga bisa melakukan pembayarannya non tunai. Jadi 4 aplikasi ini pembayarannya tidak secara tunai ya Pak, karena mengingat ini pandemi dan pasti orang juga menghindari kontak langsung, sehingga tak perlu memegang lembaran uang dan bertransaksi secara langsung. Aplikasi ini juga bisa diunduh secara gratis melalui Google Play Store di HP masing-masing, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? saya kira udah jelas itu. Jadi aplikasi untuk pemasaran nanti ke depannya itu gambaran ini yang baru kami dengar. Ya. Jadi alhamdulillah nanti ke depannya bisa mudah-mudahan bisa kita terapkan di lingkungan kami khususnya di kalangan petani buah-buahan anggur di desa kami gitu. Terima kasih. Baik Pak, untuk kedepannya mungkin saat ini Bapak belum ada hasil panen dari komoditas, mungkin untuk bulan-bulan ke depan jika Bapak berkehendak untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut bisa menghubungi saya akan membantu, seperti itu. Iya, terima kasih. Nanti kita tidak lanjuti bersama untuk mencapai hasil usaha yang maksimal.
Ya, saya harap Bapak juga bisa membagi ilmunya dan informasi ini kepada warga sekitar yang Bapak bilang di warga sekitar juga ada yang akan dibangun sebagai kampung anggur ya Pak ya. Iya, ya betul. Ya, biar satu desa biar income-nya lebih banyak, lebih optimal lagi. Iya, Baik, betul. jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih atas waktunya Bapak untuk kedepannya jika Bapak berkehendak bisa menghubungi saya sewaktu-waktu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.